Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari backup database dan juga import database pada aplikasi GridPOS. Penggunaan backup database itu untuk mengambil seluruh database yang ada di dalam aplikasi GridPOS ke dalam komputer atau laptop yang Anda miliki, di mana tujuannya adalah untuk mengantisipasi apabila kemudian hari itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Anda berkaitan dengan error function dari aplikasi GridPOS, ataupun pada saat nantinya aplikasi GridPOS itu memiliki versi baru gitu ya. Nah, dengan Anda membackup database, tentu Anda tidak perlu khawatir lagi akan kehilangan seluruh data produk toko yang sebelumnya sudah Anda inputkan gitu ya. Untuk memulai proses backup database itu caranya cukup mudah. Anda tinggal mengklik icon yang ada di header sini, ataupun Anda bisa mengklik button fungsi backup yang ada di sini. Klik button backup di sini, ataupun bisa di sini. Oke. Saya contohkan akan mengklik button backup yang ada di header aplikasi GridPOS. Nah, kemudian pada pilihan data di sini, klik, kemudian scroll ke bawah hingga menemukan database. Klik database. Untuk memulai proses backup database, aplikasi GridPOS hanya bisa membackup ke Excel gitu ya, ke file Excel. Jadi centang di sini. Lalu apa jadinya jika Anda itu memilih file backup itu ke PDF? Kita lihat. Nah, maka akan muncul jendela peringatan bahwa backup database hanya bisa dibuat ke dalam file format Excel. Oke, klik backup XLS. Nah, di sini juga ditampilkan total data yang akan di backupnya itu ada 100 item. Itu sesuai dengan database total yang ada di sini. Oke, jika sudah dipilih, klik start. Kemudian Anda tentukan di mana nantinya database tersebut akan disimpan. Contoh di sini saya akan disimpan ke folder coba. Kemudian silahkan namai, misalnya backup. Oke, kemudian klik save. Nah, setelah muncul tampilan tulisan backup berhasil, itu tandanya backup database sudah berhasil. Kita lihat hasil backupnya ya. Nah, ini adalah hasil backupan database yang sudah kita lakukan tadi sebelumnya ya. Di samping Anda bisa melakukan proses backup database, tentu Anda juga bisa melakukan proses import database, di mana ini berfungsi sebagai proses menambahkan database dalam jumlah banyak sekaligus gitu ya. Sebagai contoh, misalnya Anda itu sebelumnya sudah memiliki database toko dan Anda ingin memasukkan database tersebut ke dalam aplikasi GridPOS. Tentu saja itu bisa dilakukan dengan catatan file database yang akan diimport oleh Anda itu harus file bertipe Excel gitu ya. Jadi selain daripada itu tentu saja tidak akan bisa. Ada beberapa hal yang mesti Anda lakukan pada saat memulai import database. Yang pertama adalah Anda harus membackup terlebih dahulu database yang terdapat di dalam aplikasi GridPOS saat ini. Ini bertujuan sebagai antisipasi jika proses import database itu gagal dilakukan. Selain itu juga Anda tentu harus mengikuti format standar file backup yang didukung oleh aplikasi GridPOS. Nah, sebagai contoh saya akan melakukan proses import database dan saya sudah membackup database sebelumnya gitu ya. Saya akan membuka hasil backupan database yang sebelumnya sudah saya lakukan gitu ya. Nah, ini adalah hasil backup tadi, dan ini adalah database yang saya punya gitu misalnya ya. Buka dulu database tadi yang sudah di backup. Nah, ini adalah hasil backup database tadi gitu ya. Kemudian seleksi, tekan Ctrl Shift arah panah bawah, kemudian delete. Nah, Anda perlu mengambil ininya saja nih, formatnya ya. Jadi format database yang bisa didukung oleh aplikasi GridPOS itu seperti ini. Jadi ada kode barang, ada nama barang, kemudian ada satuan, harga beli, harga jual, stok, dan juga diskon gitu ya. Lalu Anda buka file database yang Anda miliki. Misalnya saya punya database 01 ini. Nah, kemudian database ini diseleksi, blok dulu, Ctrl Shift arah panah bawah, kemudian Ctrl C, masukkan ke sini ya database tadi, klik Ctrl V. Nah gitu ya. Oke, saya atur dulu, sorry.
Ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan di sini untuk melakukan pemformatan setiap sel database yang akan diimport ke dalam aplikasi GridPOS gitu ya. Untuk kode barang itu formatnya harus bertipe number. Bagaimana cara merubahnya? Klik kanan, format cell, klik number. Ini ya, 1 2 3 4 contohnya, example-nya. Klik OK. Kemudian pada kolom nama barang juga format selnya harus bertipe number. Klik kanan, format cell, oke, number. Nah, untuk satuan biarkan saja. Nah, untuk harga beli itu formatnya harus bertipe currency bisa ataupun accounting pun bisa gitu ya. Caranya sama saja, jangan diblok di sini ya. Dibloknya dari sini. Ctrl Shift arah panah bawah di keyboard. Oke. Klik kanan, kemudian format cell. Nah, Anda bisa menggunakan accounting yang ada tulisan RP-nya, Anda juga bisa menggunakan currency. Jadi yang mana aja bisa ya. Di sini saya akan contohkan menggunakan accounting. Oke. Ya, jadi seperti ini. Kemudian ini juga sama, blok ke bawah. Klik kanan, format cell, terus accounting. Oke. Dan untuk stok itu harus bertipe number gitu ya. Blok saja gini, klik kanan, format cell, kemudian klik number. 3, oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk diskon itu formatnya persen ya. Bisa langsung di sini format cell, kemudian yang mana? Nah, ini persen, bisa juga langsung mengklik ini. Gitu ya. Oke, jika sudah selesai, save as. Save as, kemudian browse. Saya akan simpan di ini saja ya, ditimpakan gitu ya di database 01. Klik save. Yes. Oke. Oh, nggak bisa ya? Kok nggak bisa? Langsung saja deh bikin baru lagi database 02 misalnya. Klik save. Oke. Nah, setelah melakukan pemformatan sel, langkah selanjutnya tinggal import database tadi itu ke dalam aplikasi GridPOS. Di sini bisa kita lihat sebelumnya saya itu memiliki database total sebanyak 100 item. Dan saya akan menambahkan database lainnya gitu ya ke dalam aplikasi GridPOS ini. Caranya klik database. Nah, di sini ada button import database, klik. Kemudian klik yes. Kemudian klik atau cari dulu ya database kita yang sebelumnya itu disimpan itu di mana gitu. Sini ada database 02, klik. Kemudian klik open. Nah, jika muncul notifikasi seperti ini, klik yes. Nah, database sudah masuk di sini ya. Oke, sudah masuk. Kemudian ketika di close, ini berubah menjadi 4005 item. Nah, seperti itu ya. Oh iya, tadi ada yang saya lupa gitu ya. Jadi, apabila Anda itu memiliki database dan tampilannya itu seperti ini, bisa Anda lihat di sini ada arah panah warna hijau ya di sini nih. Nah, di ujung-ujung sini itu ada sesuatu berwarna hijau gitu, seperti arah panah. Nah, di sini juga. Nah, itu Anda harus mengkonvert terlebih dahulu file ini ke dalam numbering gitu ya. Bagaimana caranya? Itu caranya tidak cukup untuk mengubahnya seperti ini ya. Jadi format cell misalnya, terus number, kemudian klik OK. Nah, ini garis hijau ini itu akan tetap ada gitu ya. Jadi jika Anda menemukan seperti ini harus dihilangkan terlebih dahulu gitu ya. Gimana cara menghilangkannya? Itu cukup mudah. Misalnya ini tinggal di blok, kemudian masuk ke data, langsung klik text to column di sini. Klik, kemudian klik next, kemudian finish. Nah, di sini sudah hilang ya. Nah, setelah arah panah hijau ini itu udah hilang, langsung saja blok, kemudian klik kanan, format cell, klik number. Oke. Nah, begitupun yang ini gitu ya. Nah, ini juga sama, bisa juga seperti ini nih, blok, kemudian text to column. Oh sorry, ini hanya bisa ini ya, baris per baris. Coba seleksi seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Oke, klik next, kemudian finish.
Oke, ini juga sama. Next, next, finish. Oke, hilang. Terus ini next, next, finish. Oke, sorry, sip. Next, next, finish. Nah gitu ya. Setelah itu baru ininya dirubah ya. Blok ke bawah, klik kanan, format cell, klik accounting, klik OK. Kalau nggak bisa, nggak muncul rupiahnya, currency-kan saja gitu ya. Kemudian klik custom, cari, nah ini ada ya, ini misalnya. Oke, ini juga sama, format cell. Kalau di accounting itu tidak ada rupiahnya, klik custom aja. Nah, klik RP di sini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, jadi sudah ada tulisan rupiahnya gitu ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini tentang penjelasan fungsi backup database dan juga import database. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke email saya yang sudah saya sertakan tentunya di kolom deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.